Wa qala Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisa husnul jiwar kaful ada anil jar, walakin husnul jiwar as-sabru ala adza minal jar." Bukankah kebaikan bertetangga, kata Hasan Al-Basri, yaitu menahan diri daripada mengganggu tetangga. Tapi kebaikan bertetangga adalah bersabar daripada gangguan tetangga. Jadi kata Hasan Basri, belum bisa dianggap baik kalau kita hidup tidak mengganggu tetangga. Tapi baru bisa dianggap baik kita hidup sabar terhadap gangguan tetangga. Pah tadu itanya bandablo rumah di daerah rupanya itu gitar kitanya mandum hana datu awak mabuk awak judi kiban kita pegah tetangga ditanya. Da prara mano kali gadoh mano da prara ite icu ditanya dumpu icu. Da puwa butho tanya pegah rumah butho gadoh tumen gadoh dan da depunya tetangga yang cok. Nah, tanya hana da cok tepu ada tetangga tu tetaba. Hantang ganggu. Tapi yang God kepada Rasulullah kan hana ada ganggu tetangga, gangguan tetangga baik tetaba. Nyan yang God kepada gepegah li Hasan Al-Basri. Jadi harus mampu sabar terhadap gangguan tetangga. Waqala Amru bin As, seorang sahabat Nabi yang bernama Amru bin As berkata, "Laisal wasil alladhi yasilu man wasalahu wa yaqta'u man qata'ahu wa innama dzalika munassif." Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi, ini berkaitan dengan silaturahmi sedikit, yaitu orang-orang yang menyambung orang yang menyambungnya dan memutuskan orang yang memutuskannya. Dan hanya saja demikian itu adalah munasif, yaitu orang yang berlaku adil, artinya berbalas budi. Munyaijak bagdanyo itu tengah tajak baji. Nah, munyohane jak ilu ben aku jak. Nyan kon wasil, kon urung sambung silaturahmi. Wa innamal wasil alladhi yasilu man qata'ahu wa ya'tifu ala man jafahu. Tetapi hanya saja wasil, orang yang menyambung, adalah orang yang menyambung orang yang memutuskannya dan berlemah lembut, berlaku lunak terhadap orang yang berlaku keras terhadapnya. Yang gekun urang sambung silaturahmi, yaitu urang yang sambung dengan urang kapuputu. Tetangga ganggu tanyo. Malah tajak wa tetangganya tanyo tame ruti-ruti, tame kuih-kuih, tame kuah-kuah mana. Mono balu icu tumen tanyo, da depu ti jicu. Malah dia inta kuah, dia ajuk kuah. Malah tajak ajuk bu long goji, malah ta inta kuih long goji. Nyan gekun urang sambung. Nah, gop ipu putuk, itanya dah sambung. Nyan yang keun urang sambung. Dan berlaku lunak, karena berlaku lemah lembut, berbaik kita dengan orang yang berlaku kasar, berlaku keras dengan kita. Itulah orang yang menyambung. Kata Umar, kata Amru bin As. Walaisal halim alladhi yahlimu an qaumihi ma halimu anhu. Dan tidaklah termasuk orang yang sabar, yaitu orang-orang yang berlaku sabar terhadap kaumnya, terhadap masyarakatnya, selama mereka masyarakat itu berlaku sabar terhadapnya. Tanyo sabar hana tak ganggu gop, karena gop hana ganggu danyo, nyan hana kekira urung sabar. Tapi faida jahalu alaihim jahaluhum. Tapi apabila mereka berlaku jahil terhadapnya, dia menjahili mereka itu. Monyoy gop bro danyo, danyo bi bro, nya hana kira urung sabar. Wa inna ma dzalika munasif, hanya saja demikian itu orang yang berbuat adil. Munasif, orang yang membalas serupa. Nah, innamal halimul ladzi yahlimu idza halimu fa idza jahalu alaihi halimu anhum. Tapi orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang sabar apabila mereka masyarakat adanya sabar, tapi apabila masyarakatnya berbuat jahil terhadapnya, dia tetap sabar terhadap mereka itu. Artinya dalam segala kondisi, kondisi tetangga, kondisi masyarakat kita baik, kondisi masyarakat tetangga kita jahat, kita tetap baik.
itulah orang yang sabar. Kata Amru bin As. Katanya. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an. Al-faqih semoga Allah ridha kepada beliau berkata, Yambaghi lil muslimi ayyasbira ala adzal jar wa la yu'da jarahu. Seyogyanya, sepantasnya bagi seorang muslim bahwa bersabar terhadap gangguan tetangga dan jangan sampai mengganggu tetangganya. Wa yakunu bihalin yakunu jaruhu aminan minhu. Dan hendaklah dia dalam keadaan yang tetangganya merasa aman daripada dia. Jadi kita harus menempatkan diri kita di dalam bertetangga pada posisi dalam keadaan orang sekitar kita merasa aman dari kita. Tidak merasa terganggu. Wa amanuhu li jarihi yakunu bi salasati asya. Dan memberi rasa aman terhadap tetangganya itu bisa terjadi dengan 3 macam, kata Abu Lais. Kita bisa memberi rasa aman terhadap tetangga kita dengan 3 macam, kata Abu Lais. Yang pertama bilyad, dengan tangan. Artinya jangan lakukan sesuatu dengan tangan yang mengganggu tetangga. Wabil lisan, yang kedua dengan lidah. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti tetangga. Wabil aurah, dan yang ketiga dengan aurat. Aurat yang dimaksud di sini kemaluan. Jangan berzina dengan tetangga. Jangan selingkuh dengan tetangga. 3 hal itu, tangan, lidah, dan aurat harus kita kendalikan untuk tidak mengganggu tetangga. Maka kita sudah memberikan rasa aman kepada tetangga, kata Abu Lais. Fa amma amanuhu bilisanihi fahuwa alla yatakallama bikalamin law dakhala alaihi la jaruhu la sakata. Au law balagha ila jarihi lastahya minhu. Adapun, kata Abu Lais, memberikan rasa aman kepada tetangga dengan lidah, yaitu jangan kita berkata-kata dengan kata-kata yang seandainya kalau seandainya tetangga itu datang ke tempat kita, sungguh dia terdiam. Ini mungkin bisa kata-kata yang menunjukkan kesombongan juga. Sehingga kadang tetangga ada tejak, haji pegah atau batapu karena haba katanya terlalu tinggi. Akhirnya tetangga kita merasa rendah. Artinya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkan tetangga. Karena merendahkan orang, ini adalah sikap sombong. Kata Rasulullah, sombong itu adalah berpaling daripada kebenaran dan meremehkan makhluk. Yang sombong. Wadra yang dukun sombong, berpaling daripada kebenaran, tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang. Urang lain tentang hanayum bagdanya, nyan sombong, kata Rasulullah. Kon motor tu mewah, kon baju tu laga, kon tipatu tu got, kon rumah tu rayanya hana sombong. Tapi sombong adalah sikap tidak mau menerima kebenaran, sikap meremehkan orang lain. Maka meremehkan orang itu bisa dengan kelakuan, bisa dengan kata-kata. Maka hati-hati jangan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang. Yang mengamankan tetangga dengan kata-kata. Atau seandainya kata-kata itu sampai kepada tetangga kita, sungguh dia merasa malu dari sebabnya. Sebab kata-katanya malai tetangga. Nyan juga jangan sampai kita keluarkan kata-kata seperti itu. Wa amma amanuhu biyadihi fahuwa anna jarahu law kana bisuk wa tudhkaru wa tadhkuru anna kaisahu nasiyahu fi manzilihi fa innahu la yakhafu alaihi wa yaqulu manziluhu manzili sawa. Mengamankan tetangga dengan tangan, ya bentuknya, kata Abu Lais, ini perumpamaan, yaitu seandainya tetangga kita berangkat ke pasar. Teringat ya,
bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Dia tidak merasa khawatir dengan kita. Hanayoy. Musuh punya tabuh contoh lain. Danyo tetangga danyo ijak gereja. Rupanya tua kunci pintu. Nyan hana khawatir terhadap danyo datang rumah dia cimucu. Dan tetangga kita berkata bahwa rumahnya dan rumahku itu sama. Sama kamu, rumah kamu sama. Saling menjaga. Idih bati peluh boh hak tetangga. Yaitu menjaga peninggalan tetangga apabila tetangga kita berangkat. Rumah, keluarga, kita jaga alik kita. Bak malamnya tak pegah. Hanya payah pakai CCTV. Cukup tetangga kita yang menjaga. Wa amma amanuhu bil aurah fahuwa annahu law kana fis safar fabalaghahu anna jarahu dakhala manzilahu la sakana qalbuhu wa faraha. Mengamankan tetangga dengan aurat yaitu bentuknya bisa berupa seandainya tetangga kita itu melakukan safar. Tetangga katanya ijak jiu, ijak medan. Keluarga perumah tinggal di rumah. Dia tahu kita datang ke rumahnya, tapi dia merasa tidak apa-apa. Dia hatinya merasa aman dan merasa tentram. Nyan mengamankan tetangga dengan aurat. Artinya tidak khawatir kita selingkuh dengan istrinya. Hana khawatir perumohjih berselingkuh dengan ketanya tetangga. Nyan mengamankan tetangga dengan aurat. He macamnya harus kita kendalikan untuk mengamankan tetangga. Ruya rawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, meriwayatkan oleh Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah bersabda, innal jar yata'allaku bijarihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang tetangga akan terikat dengan tetangganya nanti pada hari kiamat. Nyo bahasa danyo musangkut ditanya. Hanluh dengan tetangga tu ro kiamat kepada Rasulullah. Na sangkut paut ditanya. Uro duduk. Fayaqulu, maka tetangganya berkata, ya Rabbi, wasi'ta alayya akhi hadha. Tetangga kita nanti hari kiamat akan mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, engkau meluaskan rizki saudaraku ini. Tetangga lungnya, wahai Allah, rojih nabi mudah rezeki. Waktarta ala amsi jai'an wa yamsi hadha syu'ban. Waktarta alayya amsi jai'an wa yamsi hadha syu'ban. Aku, kata tetangga tersebut, di waktu sore dalam keadaan lapar, sedangkan tetanggaku ini dalam keadaan kekenyangan. Fasalhu lam ughliq babahu duni wa harramani makat wasa'ta alaihi. Aku minta kepadanya, tapi dia tidak mau membuka pintunya untukku dan dia mengharamkan untukku. Artinya tidak mau memberikan untukku apa yang telah engkau luaskan rizki kepadanya. Maka dari hadis ini para jamaah, orang-orang yang tidak pernah membagi rizki dengan tetangga, maka akan ditahan oleh tetangganya dengan pengaduan kepada Allah pada hari kiamat. Maka bagilah rizki dengan tetangga. Karena orang yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tetangga. Maka saling berbagilah dengan tetangga. Itu yang paling utama.
Waruya an Sufyan as-Suri annahu qal, diriwayatkan daripada waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qal, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya, beliau berkata, salasatu akhlaqin kana fil jahiliyah mustahabbatun wal muslimuna aula biha. Ada 3 macam akhlak. Dulu, kata Ibnu Abbas, di masa jahiliyah, akhlak itu sangat disukai. Sangat disukai. Artinya orang-orang jahiliyah pun dulu suka berakhlak dengan akhlak demikian. Itu akhlak terpuji dulu di masa jahiliyah. Dan orang muslim, kata Ibnu Abbas, seharusnya lebih utama berakhlak dengan demikian. Kalau dulu di masalah jahiliyah itu akhlak baik, sekarang di masa kita sudah muslim, kita harus lebih berakhlak dengan akhlak itu, kata Ibnu Abbas. Apa akhlak itu? Awaluha, yang pertama, lau nazala bihim daifun lajtahadu fi birrihi. Kalau datang kepada mereka itu tamu, sungguh orang-orang jahiliyah dulu bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada tamu. Baik dah begah jahiliyah katanya. Jamun mentau kampung perti nek-nek katanya. Monyo troh jame rumah ge yang hana tom ge pajoh ke ro kepada kong sediakan ke jame. Manok cukup drep ke berarha, hantom ke thi ke ro kepada kon. Ban troh jame kagak lek ke begah bak nuk kalin manok taboh ta thi ke jame. Yahwa ke troh ta drep hantom ke jak katanya. Nyan akhlak orang jamun. Jadi seharusnya kita lebih utama berakhlak dengan demikian. Jadi punya orang jahiliyah urajik, sungguh-sungguh berbuat baik kepada tamu, kita harus lebih sungguh-sungguh. Baik wate truh jame yang tapajuh berakon, hanali tablo, Tak mangat-mangat berakon tapajuh. Punya berakon ditanya kunong pukun biasa tapajuh wate uronyan daging, ungkut yang muhai-muhai. Tetruh jame kata beliau pilih. Tak tepu jame hanya kepajuh pilih. Nah tamuran ku. Tak beliau pilih nak bagah ke bawah. Bel trip geduk katanya. Nyan akhlak katanya jino. Kon berusaha berbuat baik, tapi malah menyuguhkan yang tidak baik untuk tamu. Yang kedua, lau kanat liwahidin minhum ra'atun kaburat indahu la yatliquha wa yumsikuha makhafatan antadi'a. Orang jahiliyah dulu, kalau mereka punya istri yang sudah tua renta. Apa urang jamun, kau nak tanya jino, tanya rata-rata tuha lako dengan perumah. Jamun ledom perumah ko tuha lako ko muda. Na yang lako cukup tuha, perumah cukup muda. Na pernah netepu urang rono, Saidina Umar ibnu Khattab gemu kawin dengan cucu Nabi. Ngan Zainab binti Ali, adik daripada Husain. Nu bayangkan didna trip tuha Umar selayu Nabi gemu kawin dengan cucu Nabi. Padahal Umarnya ya tuan Nabi. Karena Nabi gemu kawin dengan Hafsah binti Umar. Nyan ban urang yang kawin. Nabi pun gemu kawin dengan Khadijah didna trip tuha Khadijah. Jamun hana melihat umur. Kalau mereka kawin dengan seorang wanita, wanita itu sudah sangat tua, nyan akhlak orang jahiliyah dulu tidak akan diceraikan. Takut menyokat tuha gecrin, tu hana moho taho rinong nyan. Adakah hana galak nele kakuh menan gedeh rumah yang baik cerai. Itanya jino bangka tuha kayak patah dro le rinong ledum. Le uragam kaguh kubah rinong yang minta lain, hana can le rinong dro ko han tangguk tapule yang minta lain yang baru. Gecere kita li ururi nong nyan akhlak adanya jino. Seharusnya kitanya lebih utama menjaga kehormatan urang no. Kahana galak nele kaku yang baik neceri sebab menyo neceri kiban untuk ini. Pulam anu utan gadang untuk hoi nong nyan. Ho ruh saho han ruh. Untuk. Nejaga ju sabar-sabar sampai mati. Nyokan awai mati ro awai mati perumah. Jaga-jaga ke pula. Yan akhlak kedua. Yang ketiga, idza lahika bijarihim dainon au asabahu syiddah au jahada ijtahadu hatta yakdu dainahu
wa akhrajuhu min tilka syiddah. Akhlak orang jahiliyah yang bagus dulu, yang seharusnya kita lebih utama berakhlak dengan itu, yaitu apabila tetangga mereka ditimpa permasalahan terlilit utang. Itu pulih tetangga bahwa nasiro tetangga tanya kamu ciki dengan utang. Rupanya karuh gecok pinjaman online, pinjol. Ka teror ke bayu kamu lipat ganda. Au asabahu syiddah atau ditimpa oleh kesulitan. Nah, au jahdun atau ditimpa oleh beban. Semua tetangganya kata Ibnu Abbas itu berusaha untuk membayar hutangnya dan mengeluarkan tetangganya dari kesulitan dan beban demikian. Mupakat. Lagi tanya jamun nenging jamun tanging tetangga tu kagi aku tanoh guna pudong tring guna akoh tring nak pegang rumah. Nyan pandum ja ate malam ya aku tanoh nak napat ke pudong rumah tetangga. Ya, tagun kuah-kuah lemak menyojamun ikun hati ikun. Ya, nyang kabeh abeh ubina tanoh hana payah biku jamun. Jinoho ka akhlaknya. Anade hang ka berat jahiliyah tanya jino ada beki ka ngon jahiliyah jamun. Nyan akhlak yang got yang masa jahiliyah yang seharusnya kita lebih utama berakhlak dengan demikian. Mungkin sampai di sini para jemaah kajian kita.